Penyerang Manchester United, Amad Diallo masuk daftar 10 pemain Premier League dengan peningkatan nilai pasar tertinggi musim ini. Bintang asal Pantai Gading itu kini dihargai 33 juta pounds atau setara 706,4 miliar rupiah, mengalami lonjakan tajam sebesar 18 juta pounds dibandingkan valuasi sebelumnya. Dengan kenaikan signifikan ini, Diallo menempati posisi ke-8 dalam daftar pemain dengan peningkatan nilai tertinggi di Premier League musim ini. Dalam skuad MU, Diallo kini menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi ke-8. Ia masih berada di bawah beberapa rekan setimnya seperti Leny Yoro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Alessandro Garnacho, Rasmus Højlund, dan Lisandro Martinez. Sebelum mengalami cedera pergelangan kaki pada medio Februari lalu, Diallo tampil impresif musim ini. Ia mencatatkan 9 gol dan 7 assist di semua kompetisi, hanya kalah dari Bruno Fernandes dalam kontribusi gol. Menariknya, Diallo juga menjadi satu-satunya pemain yang memenangkan penghargaan Man United Player of the Month sebanyak 3 kali musim ini. Lebih banyak dari Bruno Fernandes yang mendapatkannya 2 kali. Di bawah arahan pelatih Ruben Amorim, Diallo dengan cepat beradaptasi dengan formasi 3-4-2-1. Menunjukkan fleksibilitasnya baik di posisi sayap maupun sebagai pemain penyerang. Kemampuan bermain di berbagai peran ini membuatnya menjadi aset strategis bagi MU. Tidak hanya dalam rencana permainan, tetapi juga di pasar transfer. Keberadaan Diallo memungkinkan MU menghemat anggaran transfer untuk memperkuat area lain di skuad mereka. Dengan klub saat ini berada di peringkat ke-13 Premier League, mereka berharap Diallo dapat segera kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dari cedera dan menjadi satu di antara pemain kunci di sisa musim ini. Sementara itu, ada rumor menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan harus memberikan pesangon kepada Antony jika mereka menjualnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, salah satu langkah yang mungkin diambil Antony di musim panas nanti adalah meminta pesangon ke Manchester United. Sang pemain meminta sejumlah uang untuk mengover sisa gaji yang tidak bisa ditanggung oleh klub barunya itu. Antony bisa mengancam agar menolak dijual oleh Manchester United jika dia tidak diberi pesangon tersebut. Manchester United bakal jalani jadwal padat di bulan April mendatang. Lawan-lawannya pun berat-berat, siap-siap mencekam. 5 lawan Manchester United di Liga Inggris pada April nanti adalah Nottingham Forest, Manchester City, Newcastle United, Wolves, dan Bournemouth. Di pertemuan pertama MU kalah dari Nottingham 2-3, kalah dari Newcastle United 0-2, kalah dari Wolves 0-2, dan kalah dari Bournemouth 0-3. MU cuma sekali menang atas Manchester City 2-1. MU tidak boleh banyak kepleset di Liga Inggris. Jika Bruno Fernandes DKK susah menang lagi, siap-siap dekati zona degradasi lagi. Sementara itu, Chelsea harus membayar kompensasi 5 juta pound sterling atau sekitar 6,5 juta dolar kepada Manchester United apabila memilih tidak mempermanenkan transfer Jadon Sancho musim panas ini. Menurut laporan ESPN, Sancho saat ini menjalani masa peminjaman di Stamford Bridge dengan klausul kewajiban Chelsea untuk membeli seharga 25 juta pound sterling jika tim itu finish lebih tinggi dari peringkat 14 di Liga Inggris. Dengan posisi Chelsea yang saat ini berada di peringkat keempat dan hanya menyisakan 9 laga, syarat tersebut hampir pasti terpenuhi. Namun, terdapat klausul yang memungkinkan Chelsea mengembalikan Sancho ke Old Trafford dengan syarat harus membayar penalti 5 juta pounds. Meski demikian, sumber dari internal Chelsea menepis kemungkinan Sancho kembali ke Manchester United. Manchester United dan Arsenal dikabarkan tengah bersaing ketat untuk mendapatkan 2 talenta muda berbakat dari Olympiakos. Klub asal Yunani itu memiliki generasi pemain muda yang menjanjikan, dan 2 nama yang menarik perhatian adalah Charalampos Kostoulas dan Christos Mouzakitis. Kedua pemain ini sebelumnya tampil gemilang saat membawa tim U19 Olympiakos menjuarai UEFA Youth League musim lalu dan kini mulai mencuri perhatian di tim utama. Kostoulas dikenal sebagai pemain serbaguna yang bisa beroperasi sebagai penyerang tengah, winger, atau gelandang serang.
Sementara itu, Mouzakitis mendapatkan tempat di tim utama Olympiakos. Gelandang tengah berkaki kiri ini telah mengoleksi 2 gol dan 5 assist dalam 30 pertandingan di sebuah kompetisi musim ini. Menurut laporan Sun Sport, Manchester United dan Arsenal merupakan 2 klub yang memantau perkembangan Kostaulas dan Mouzakitis secara serius. Di kubu Manchester United, strategi rekrutmen yang dipimpin oleh Ineos kini lebih fokus pada perekrutan pemain muda potensial yang bisa dikembangkan menjadi bintang di masa depan. Kedua pemain Olympiakos ini dianggap sesuai dengan filosofi tersebut. Sementara Arsenal yang pernah memiliki pemain Yunani seperti Sokratis dan Konstantinos juga melihat potensi besar dalam diri Kostaulas dan Mouzakitis untuk memperkuat skuad mereka di masa depan. Dengan banyaknya klub yang bersaing, bursa transfer musim panas mendatang diprediksi akan menjadi ajang perburuan sengit untuk kedua wonderkid Olympiakos ini. Sementara itu, MU kembali mengalami perubahan dalam daftar nama pemainnya. Setelah Chido Obi dan Amad Diallo meminta perubahan dalam cara nama mereka ditampilkan, kini giliran Patrick Dorgu yang mengikuti tren serupa. Banyak penggemar yang memperhatikan bahwa di situs resmi klub dan unggahan media sosial, namanya kini tercantum sebagai Patrick Sinajaik Pere Dorgu, alih-alih hanya Patrick Dorgu. Menurut Manchester Evening News, perubahan ini dilakukan atas permintaan keluarga Dorgu. Nama tersebut memiliki makna penting yang berkaitan dengan warisan budaya dan agama keluarganya. Dorgu berasal dari keluarga keturunan Nigeria dan orang tuanya ingin agar namanya mencerminkan serta menghormati asal-usul mereka. Nama Cina Zaik Pere berasal dari bahasa Igbo yang digunakan terutama di wilayah tenggara Nigeria dan oleh komunitas diaspora besar di seluruh dunia. Kini, dengan perubahan namanya yang mencerminkan identitasnya, Dorgu makin mantap dalam perjalanan karirnya di MU. Manchester United sedang mempersiapkan rencana besar untuk menjaga kebugaran pemain mereka menjelang akhir musim yang padat. Setelah meraih kemenangan 3-0 atas Leicester City pada minggu lalu, tim besutan Ruben Amorim tidak akan bermain lagi hingga 1 April ketika mereka bertandang ke Nottingham Forest di Premier League. Dengan jeda internasional dan jadwal yang padat di bulan April, Amorim memutuskan untuk membagi skuadnya menjadi beberapa kelompok untuk memastikan semua pemain dalam kondisi terbaik. Amorim menjelaskan bahwa beberapa pemain seperti Mason Mount dan Toby akan fokus pada pemulihan kebugaran. Sementara itu, pemain seperti Harry Maguire, Kobbie Mainoo yang sedang pulih dari cedera akan berusaha kembali ke tim utama untuk membantu tim dalam pertandingan-pertandingan penting di akhir musim. Beberapa pemain lain akan diberikan waktu istirahat lebih lama dari biasanya untuk memastikan mereka siap menghadapi tekanan di bulan April, di mana mereka punya jadwal yang padat. Amorim juga memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Harry Amos untuk tampil di tim utama. Pemain belakang kiri itu telah menunggu hampir 8 bulan untuk melakukan debut kompetitifnya setelah tampil impresif dalam tur pramusim di Amerika Serikat. Kan bahwa pemain muda seperti Amos harus memahami betapa beruntungnya mereka bisa bermain untuk Manchester United dan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan. Dengan rencana kebugaran yang matang dan pemulihan pemain cedera yang sedang berjalan, Manchester United berharap bisa menghadapi akhir musim dengan performa terbaik. Manchester United juga bersiap melakukan perubahan pada lini serang mereka. Tim ini berusaha mencari sosok penyerang nomor 9 yang benar-benar mampu mencetak gol secara konsisten. Satu nama yang muncul dalam radar mereka adalah Victor Osimhen. Selain Victor Osimhen, ada beberapa pemain lain yang menjadi target incaran Manchester United. Satu di antaranya adalah penyerang Sporting Lisbon Victor Gyökeres yang dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk klub tersebut. Pemain ketiga yang menarik perhatian adalah Hugo Ekitike, striker dari Frankfurt. Ketiga pemain ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi skuad Manchester United ke depannya. Bruno Fernandes memberikan respon yang elegan terhadap kritik tajam Roy Keane setelah kemenangan meyakinkan MU atas Leicester City pada Senin dini hari. Gelandang asal Portugal itu kembali tampil gemilang di King Power Stadium dengan mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 3-0 Setan Merah. Kendati menjadi satu di antara pemain terbaik MU sepanjang musim ini, Fernandes tetap mendapat kritik dari berbagai pihak termasuk legenda klub Roy Keane. Pada akhir Februari lalu, Keane